Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa tanggal 7 November 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 7. Dikatakan demikian. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kuduskanlah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar kisah kapal yang sangat fenomenal sepanjang sejarah, yaitu Titanic. Titanic dibuat dari bahan-bahan terbaik sehingga menurut Thomas, kapal tersebut sangat kuat terhadap serangan dan bahaya apapun. Karena itu Thomas dengan percaya diri mengatakan bahwa kapal Titanic ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Allah sekalipun. Namun pada kenyataannya kapal itu karam pada perjalanan pertamanya menuju Amerika Serikat. Titanic menabrak gunung es yang berada di Samudra Atlantik dan menewaskan setidaknya 1.500 orang pada tanggal 15 April 1912. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Dalam Yehezkiel pasal 39, Allah menjanjikan pembebasan dan perlindungan bagi umatnya dari serangan Gog. Penyerangan Gog atas bangsa Israel memang merupakan bagian dari rencana Allah untuk menghukum mereka atas dosa dan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Namun, hukuman Allah bukan berarti Ia tidak lagi mengasihi umatnya. Karena itu Nabi Yehezkiel menyampaikan janji pembebasan dan keselamatan kepada bangsa Israel dari serangan Gog. Pada ayat 7 ini Allah menegaskan bahwa Dia akan menyatakan namanya yang kudus di tengah-tengah umatnya Israel dan akan memastikan bahwa namanya tidak akan dicemarkan lagi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan sampai Tuhan menghukum kita karena kita telah menyepelekan kuasa dan kekudusan nama Tuhan Allah. Jangan sampai meragukan kuasa nama Tuhan dalam hidup kita, sebab nama Tuhan itu kudus dan Dia tidak akan membiarkan namanya yang kudus itu dicemarkan atau dipermainkan. Karena itu kita harus menghormati dan memuliakan namanya yang kudus dengan selalu menyatakan kebenaran, kasih, dan kemuliaannya di seluruh dunia, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi ini dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur
punya Allah seperti Engkau. Kami puji dan kami agungkan nama-Mu. Besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, di bawah bumi dan di atas bumi. Kiranya Roh Kudus-Mu menyadarkan kami bahwa hukuman Tuhan tidak dimaksudkan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa, tetapi terutama untuk menegakkan keadilan dan kekudusan Allah. Kami yang sudah dibebaskan dari kuasa musuh dan dosa oleh darah Kristus, sepatutnya menjaga kekudusan Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kami patut merendahkan diri di hadapan-Mu, menghormati dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan selalu hidup benar, hidup kudus dengan mentaati segala perintah-perintah dan hukum-hukum-Mu, turut serta memberitakan kebenaran kasih dan kemuliaan-Mu ke seluruh dunia, supaya segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami agar fokus bertindak sesuai kehendak-Mu dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Kristus menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu. Tuhan kiranya menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.